seorang wakil KBG di Stasis Gereja Katolik, Bunda. Oh gitu. Iya. Nggak ngaruh itu, sertifikat tuh nggak ngaruh. Saya juga nggak ngaruh, Bunda. Tadi Bunda bilang kebanyakan orang Medan masuk agama Muslim, ya kan? Oh iya, saya cuma bercerita. Karena saya juga nggak percaya agama situ. Jadi, Baik. Lanjut. Kita kasih kesempatan dia. Anda mau bertanya atau mau saya tanya? Ya nggak apa-apa lah, abang lah yang bertanya. Baik. Kalau saya nanya, Yesus itu kan Tuhan menurut Katolik ya? Ya. Nah, kalau dia Tuhan, sewaktu Yesus dikandung Bunda Maria itu menyembah kemana? Bunda Maria menyembah kemana? Ke Tuhan, ke Allah Bapa. Bukan ke perut. Kemana pula? Lah, kayak gimana? Kan Tuhannya ada di dalam perutnya. Kayak gimana? Apa bedanya sama orang abang? Kalau berdoa kan lain juga nggak mungkin ke perut. Berarti kalau berdoa juga orang abang ke perut dong. Gimana sih? Dia kan Tuhan sedang dikandung oleh Maria. Lalu kalau dia ingin menyembah Tuhannya di mana? Tuhannya ada di perut. Kayak gimana? Namanya kan Tuhan itu maha kuasa loh bang. Jadi di mana aja dia ada. Bukan Tuhannya yang saya tanya. Marianya menyembah ke arah mana? Ya sama Tuhan. Kita nggak kayak maaf ya bang, maaf ya. Kita kan nggak kayak umat Muslim menyembah harus ke barat atau ke timur kan gitu. Kalau jadi Maria ke perut gitu. Iya, jadi kami. Iya ke perut ya. Abang mah ngaco. Orang jawabnya sama Tuhan nggak ada bilang ke perut. Lah terus kemana arah Maria menyembah Tuhannya? Enggak dong. Ya jangan pakai anak-anak di situ, jangan pakai anak-anak. Duduk situ. Ya, menyembahnya sama Tuhan lah bang. Iya, arahnya kemana? Tuhannya ada dalam perutnya. Kalau kami nggak pakai arahan bang, yang penting menyembah kepada Tuhan Yesus yang maha adil dan maha kuasa. Waduh, berarti waktu Maria di dalam Maria sedang mengandung Yesus, sedang mengandung Tuhan, Maria tidak menyembah ke perutnya gitu. Ya enggak lah, emang ada bacanya bang, emang abang tahu. Terus menyembah kemana Maria itu? Lalap aja pak, cerita lucu-lucu lawak dah Pak Ustadz. Ya makanya, memang kalau dipikir-pikir lawak ini. Kemana Maria menyembah ya teman-teman? Soalnya Tuhannya ada dalam perutnya, lalu ke arah mana dia menyembah? Jadi menurut Ustadz, kemana menyembah Bunda Maria kami? Lah kalau dia mengandung Tuhan, seharusnya dia menyembah ke perutnya. Perutnya, jadi gimana lah caranya dia menyembah? Ya makanya, kayak gimana caranya itu? Gimana caranya? Nggak mungkin Maria itu menyembah ke perut, nggak mungkin. Berarti ada sesembahan lain yang selain dalam perutnya, gitu. Ya iya, berarti yang di dalam perutnya Yesus tadi bukan toh? Apa? Bukan Tuhan. Pak Ustadz ini ngadi-ngadi lah. Lah kalau dia Tuhan menyembah ke perut gitu. Bilang nggak mungkin, kan tadi udah dibilang nggak mungkin. Ya kan nggak mungkin. Kalau yang nggak mungkin di sini ya, yang di perutnya ini adalah Tuhan, berarti ada Tuhan yang lain, betul nggak? Lagian pun Pak Ustadz bicara yang logika aja lah. Tadi aja Pak Ustadz bilang nggak mungkin. Baik. Anda mau pakai logika. Sekarang gini, saya pakai kitab Anda ya, dan tolong jawab. Nih, oke, tunggu ya. Iya Pak Ustadz. Ntar, saya kasih ini aja teman-teman, yang ringan aja dulu. Terlalu berat nanti takutnya macet gitu ya. Nih. Saya lagi ini, saya simak Pak Ustadz. Nih ya. Lukas 2 nomor 11 ya. Oke? Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Saya tanya dulu, apakah betul Tuhan lahir? Iya, betul, benar. Baik, ini Tuhan lahir ya, di kota Daud. Ya. Nah, sekarang kita lihat perjalanan Tuhan ini ya. Lalu di Lukas 2 nomor 22-nya, Tuhan yang lahir tadi genap 8 hari waktu pentahiran. Menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem. Tuhan yang lahir tadi
dibawa ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Sekarang saya mau tanya, Tuhan yang di Yerusalem ini Tuhan mana lagi? Yang di Yerusalem itu, ya dialah Allah Bapa. Dialah Allah Bapa. Jadi Allah anak yang dilahirkan diserahkan ke Allah Bapa gitu. Ya. Ada berapa biji Tuhannya itu? Hah? Bukan, kalau biji kurma Pak Ustadz. Oh iya ada berapa Tuhan di situ? Lagian pun, maksudnya gimana tadi ulang Pak? Bang? Ini anak yang baru lahir dibawa. Nih ini anak yang baru lahir. Ya, anak yang baru lahir, Tuhan yang baru lahir dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Jawabannya di sini kata Anda menyerahkannya kepada Allah Bapa. Berarti ada dua Tuhan, ya? Ada dua Tuhan. Bukan ada dua Tuhan, Ustadz. Lah kayak gimana? Itu seperti ini tuh Pak Ustadz. Bang Ustadz. Apa? Abang aja lah ya, kepanjangan Iya. Ustadznya ya kan. Jadi kan tertulis tadi di ayat yang berapa yang 11 ya? Di ayat ke-11 katanya Tuhan lahir. Di ayat 22 Tuhan yang lahir diserahkan kepada Tuhan. Jawabannya Tuhan mana lagi? Tuhan Allah Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa lah Ustadz. Jadi ada berapa Tuhan di situ? Ya Tuhan cuma satu. Nah, tadi ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada yang lahir, ada yang nunggu. Gimana itu? Macet kan? Ada Tuhan yang baru lahir, ada Tuhan yang nunggu di Yerusalem. Itu berapa Tuhan itu? Itu kan wujudan yang sebelum Tuhan kami diberikan kepada si Maria Ustadz. Ya. Jadi barulah dikatakan dan ketika genap waktu menurut hukum Taurat Musa mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan diserahkan kepada Tuhan gitu? Hah? Ya, Gimana Mbak Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Iya benar, kepada Allah Bapanya diserahkan. Jadi Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Iya, apalagi? Ada berapa Tuhan itu? Ya ada satu Tuhan, namanya Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan segala-galanya. Berarti dia menyerahkan kepada dirinya sendiri. Ya mungkin itu kemungkinan. Waduh. Parah ini teman-teman, parah. Masa kemungkinan kayak gitu menyerahkan diri sendiri? Debat ini memanas bukan karena emosi, tapi karena satu pertanyaan yang tak kunjung dijawab. Menyerahkan kepada diri sendiri Tuhannya, macam mana? Perwakilan gereja loh ini ngomongnya begini. Coba. Jadi kalau memang ada yang salah di situ kan tadi kan Ustadznya ngotot. Saya kan udah ngasih tahu kembali kepada Allah Bapa. Ada berapa Tuhan? Ada berapa? Ya itulah Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Ya. Ada berapa Tuhan di situ? Satu Tuhan kami, Ustadz. Oke. Yang lahir tadi Tuhan namanya atau siapa? bukan? Gimana? Yang lahir tadi Tuhan atau bukan? Nggak, Mam. Ustadz, kayak mana ya? Kayaknya nanti kalau kita ini berdebat, yang lahir ya Tuhan kami. Ya, yang nunggu Tuhan siapa? Yang nunggu di Yerusalem? Allah Bapa. Ada berapa Tuhannya? Loh, tadi yang lahir sama yang nunggu ada berapa itu? Lagipun Ustadz itu aja yang Ustadz tanya-tanya. Apa bedanya sama Ustadz Allah, Robi? Beda. Kalau saya ikuti Ustadz sama... Beda itu Mbak, beda. Yang saya tanya ini pribadi Tuhannya ada berapa Robi gitu? Itu Robi kayak mana ceritanya Robi yang semalam tuntas itu kalian? Robi itu kayak gimana ceritanya? Robi apanya Robi? Itulah Robi la ilaha illallah itu.
Robi apanya, Mbah? Ya coba nanti bahas itu, nggak usah bahas yang Anda nggak ngerti gitu. Makanya kita bahas yang Anda ngerti saja. Nanti menghujat itu. Boleh. Jangan bilang gitu Bunda. Kita kan nggak Nah, menghujat. kalau nggak ngerti asal ngikut orang aja menghujat lah itu namanya. Oke, itu kan semalam kan. Pahami dulu kalau mau gini. Kalau mau bertanya, pahamin dulu apa yang mau ditanya. Jangan asal Tadi kan saya ngikut-ngikut sudah orang-orang. perjelaskan. Kembali kemana? Kembali ke Tuhan Allah Bapa kami. Tapi tetap Iya, juga. tapi nama Tuhan Anda tuh siapa? Ya Tuhan Yesus Tuhan Kristus. Nah, Yesus Kristus kan dalam kandungan, Ustadz tadi bilang. Jadi si Bunda Maria nyembahnya kemana? Ya, saya bilang ke Tuhan. Ih, dia mah. Oh nih, Ustadz, saya nggak inilah. Saya nggak. Iya Bunda, biar saya yang obati Bunda ya. Iya. Sabar. Obatin. Semoga cepat sembuh gitu ya. Jadi di situ Tuhan menyerahkan diri kepada Tuhan. Iya, benar. Oh, jadi menyerahkan kepada dirinya sendiri. Iya. Sakti emang. Sakti. Tapi kenapa Tuhan bayi harus dibantu manusia untuk diserahkan? Kenapa? Mana kuasanya? Gimana, Ustaz? Tuhan yang baru lahir, Tuhan yang bayi, itu kenapa dibantu manusia untuk ke Yerusalem gitu? Mana kekuatan Tuhannya? Gimana kekuatan Tuhannya? Itu kan semua kan rencana yang dibuat dia, biar dia mengakui bahwahannya dia itu Tuhan di segala bangsa dan juru. Aduh. Mbak, kebanyakan makan kecubung Anda kali ini. Ya. Iya, kebanyakan makan kecubung kayaknya. Yang saya tanya, Mbak ya, mana kekuatan dari Tuhan Anda yang bayi tadi yang dibawa ke Yerusalem? Kekuatan kayak mana? Coba kekuatannya banyak. Loh, kalaunya Tuhan kan berkuasa, betul? Ya, betul. Terus kenapa dia harus digendong ke Yerusalem? Namanya juga bayi, Ustadz, gimana sih? Ya, masa Tuhan yang bayi kagak dapat berbuat apa-apa? Tuhan kah itu? Masa Tuhan jadi bayi? Jadi bayi. Pertanyaan kayak mana ya? Pertanyaan Ustadz. Jadi ini lari-lari. Saya pun bingung dengan jawaban Anda. Makanya nggak bisa diterima akal sehat gitu loh. Memang dari tadi sih saya perhatikan memang nggak pernah ada yang sehat kayaknya lawan bicara Ustadz kalau orang Kristen. Semua Ustadz yang termasuk Anda kagak sehat juga. Termasuk Anda Mbak kagak sehat juga sama. Iya malah. Aduh. Ada Ustadznya yang dari tadi dalam kandungan, gimana ininya? Tadi lagi anak bayi. Memang makanya kan mikir gitu. Memang semua di luar nalar kita, Ustadz. Seperti tadi Ustadz bilang, diimani saja ya. Karena mungkin kami mengimani, ya itulah semua yang terjadi. Itu rupanya imani saja. Logika diuji, emosi naik, dan satu hal jadi jelas, debat ini bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang berani menjawab. Kepada mereka, dan mereka pasti dikatakan, ya, dan itu yang tadi saya maksud tentang satu-satunya kata pasti selamat, pasti tidak akan binasa, hanya di dalam kitab suci, ya, dalam Alkitab. Nah, oleh karena itu teman-teman, orang Kristen kalau ditanya apakah kamu yakin pasti masuk surga, ya, maka semua kita akan mengatakan bahwa kami pasti masuk surga, bukan karena di kami sendiri, tapi karena Allah yang telah memberikannya. Maka kalau Allah memberikannya, tidak mungkin kami mengatakan tidak, ya, seperti itu. Nah, maka inilah yang menjadi landasan iman Kristen, ya, bukan mengandalkan keselamatan karena perbuatan baik, atau itu bukan berangkat daripada diri kami sendiri, tapi berangkat daripada Allah itu sendiri, ya, atau Tuhan yang mengerjakan keselamatan di dalam dan melalui kami. Nah, ini yang akan nanti kita perbincangkan, bahwa keselamatan itu di dalam iman yang lain itu berangkat dari mana? Berangkat dari manusianya atau berangkat dari Tuhan yang menganugerahkannya. Dalam iman Kristen tegas bahwa keselamatan itu diberikan oleh Allah dan tidak pernah berangkat daripada amal soleh perbuatan baik manusia.
ya, sama sekali, dan itu tidak berguna untuk dasar keselamatan. Tapi perbuatan baik itu sebagai bukti sebagai orang yang telah diselamatkan. Demikian. Aduh men. Oke, ya teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pada kesempatan malam hari ini kita sudah mempunyai janji dan ya alhamdulillah ya terlaksana ya kawan-kawan. Kita diskusi dengan Bang Jeki Sembiring gitu ya dengan tema keselamatan. Adapun di awal ini di opening karena tidak boleh membahas secara langsung menyeberang ya, saya akan jelaskan dulu tentang masalah keselamatan di dalam agama Islam. Ya kalau kita ditanya sebagai umat Islam apakah kita pasti selamat? Ya jelas jawabannya pasti selamat. Lalu di mana dalilnya? Anda bisa membuka di dalam sebuah hadis ya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam akan masuk surga. Ya, semua umat Islam, ummati yadkhulunal jannah. Kan kayak gitu. Pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah salah satu jaminan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat Islam, yang mana kalau mengikuti ajaran dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad, pasti masuk Islam. Lalu adakah di Al-Quran ya tentang masalah keselamatan? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan? Jawabannya iya. Di mana letak ayatnya? Anda bisa buka di Maryam 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jisiyya. Dan Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang zalim di dalam neraka dengan keadaan yang tersungkur. Maryam ayat 72. Jadi ya teman-teman, memang di Islam itu udah ada jaminan dari Allah, ada juga ya jaminan dari nabinya. Tapi kita pun juga harus menuruti perintah Allah serta Rasulnya. Karena banyak ayat yang lainnya di dalam Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka ya jika kita mempunyai jaminan, wajib kita taat ya, wajib kita taat terhadap Tuhan semesta alam yang telah menjamin masuk surga. Lalu bagaimana supaya ya kita kerjakan perintahnya? Keselamatan di dalam agama Islam itu mudah. Satu kata, dua kalimat. Apa itu? Satu kata, takwa. Dua kalimat, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tetapi apakah amal yang kita jalankan itu akan membuat kita ke dalam surga? Gak ada teman-teman. Ya, orang masuk surga karena amalnya, gak ada. Tetapi orang masuk surga itu karena rahmat dari Allah, jaminan dari Allah. Ya, saya sering analogikan, tapi nanti saya bawa. Ya, tidak ada orang masuk surga itu karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu kita mengerjakan perintahnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh yang ada dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik untuk kita contoh. Makanya ibadah keseharian kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu ya, di dalam agama Islam ada rumus-rumusnya, ada step by stepnya. Kagak modal percaya saja. Karena apa? Orang yang kagak beriman pun bisa percaya. Orang yang kagak beriman pun bisa beramal. Tetapi ya, kalau kita beramal, kita harus tahu tujuan amal kita kemana. Sebagaimana kalau kita ingin mengirim barang. Kalau kita kirim barang, maka kita tahu alamat dan orangnya. Nah, bagaimana meraih alamat tersebut? Maka dari itu ikutilah Nabi Muhammad. Kan kayak gitu. Karena Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah saya berasumsi tentang ayat itu? Tidak. Kita dapat melihat di Al-Quran. Quran surah Ali Imran ayat 31. Quran surah Al-An'am ayat 153. Terus Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Terus salah satunya tadi hadis yang saya bawa. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam pasti masuk surga, kata Nabi, kecuali yang enggan. Jadi Nabi Muhammad itu adalah hidup yang kekal.
Ya, itu ada di dalam Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku, kata Nabi, jalan yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Terus Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, apabila kamu mencintai Allah, ingin sampai kepada Allah, maka ikutilah jalanku, ikutilah sunnahku. Jadi Nabi Muhammad itu adalah jalan. Lalu Nabi Muhammad kebenaran. Betulkah? Di mana ayatnya? Anda bisa membuka Quran surah Muhammad ayat 2. Nuzzila ala Muhammadi wa huwal haqqu mir rabbihim. Jadi apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan. Terus Anda juga bisa membaca di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119 ya, inna arsalna kabil, utus engkau Muhammad dengan kebenaran. Lalu apakah Nabi Muhammad juga menjamin hidup yang kekal dan memberikan keselamatan? Jelas ya, dari dalil yang saya bawa, hadis riwayat Muslim dan Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Jadi ada kepastian ya di dalam agama Islam ya, ketika kita mengikuti jalan kebenaran. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Ingat apa yang disampaikan oleh Al-Quran kita ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dan orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam dan hayalan saja hanya untuk masuk surga gitu ya. Tempatnya di neraka jahanam karena mereka seburuk-buruknya makhluk, sejahat-jahatnya makhluk, kata Allah. Terus ya teman-teman semuanya, di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102 Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Allahu Akbar ya teman-teman. Tujuan utama dari perbincangan ini bukanlah tentang siapa yang menang dan kalah, melainkan sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan mempererat tali silaturahmi antara sesama. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton hingga akhir. Bagaimana pendapat kalian mengenai diskusi tadi? Mari berbagi perspektif lain secara bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.